Satu isu yang cukup pelik yang sering kali terjadi di dalam hubungan kita dengan sesama kita adalah soal piutang, saudara sekalian. Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika ada seseorang datang kepada kita bermaksud mengajukan pinjaman? Haruskah kita memberikan pinjaman? Dan kalaupun kita memberikan pinjaman, pantaskah kita mengenakan bunga tertentu atas pinjaman itu? Dan kalau orang itu tidak bisa mengembalikan pinjamannya, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Saudara, ini bukan hal yang gampang untuk dicerna. Ini masalah yang sangat pelik, terutama apabila seseorang tidak mempunyai spiritualitas yang cukup memadai dan sikapnya terhadap uang melebihi mencintai pada sesamanya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tapi baiklah, mari kita lihat beberapa catatan Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang isu ini. Imamat 25 ayat 35 sampai 38 berkata seperti ini. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan minta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga ia menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Satu bagian lagi dari Keluaran 22, saya hanya akan membaca ayat 26 dan 27. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sekalian ketika seseorang datang meminjam, maka orang-orang akan melakukan semacam screening sederhana untuk mengetahui beberapa hal penting. Siapa yang meminjam? Apa relasi orang yang datang kepada kita itu? Apakah dia seorang saudara, seorang sahabat, kawan, tetangga, atau orang asing? Orang asing tidaklah akan meminjam kepada kita, saudara. Dan kita jauh lebih gampang menyikapi orang asing yang datang meminjam. Tetapi menjadi lebih rumit, yang datang adalah orang-orang di dalam lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mengajukan peminjaman. Dan bagaimana status orang itu? Apakah dia orang miskin? Atau orang yang tidak miskin tapi sedang membutuhkan dana? Ini juga ada tinjauan tersendiri, saudara. Yang berikutnya adalah orang yang datang meminjam itu dalam rangka apa? Apa kebutuhan orang itu sehingga mengajukan pinjaman? Apakah dia mempunyai kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dia penuhi? Ataukah itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kita dapat memenuhi semua kebutuhan primer kita? Dan yang ketiga, apakah keperluannya bersifat tersier, adalah kebutuhan berkaitan dengan kehidupan mewah, kebutuhan yang bersifat prestisius? Tinjauan yang seringkali muncul di dalam pandangan umum adalah apakah orang itu mempunyai jaminan atau talangan ketika dia mengajukan pinjaman. Dan berikutnya adalah apakah dia mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya. Saudara sekalian, dari 5 tinjauan itu, maka yang paling penting untuk kita perhatikan adalah siapa yang datang meminjam. Ini menjadi penting, saudara. Apa status dari orang itu? Orang miskin atau orang yang tidak miskin tapi mempunyai kebutuhan? Dan untuk apa kebutuhan itu? 3 pertanyaan penting itu untuk menjadi tinjauan apakah kita memberikan pinjaman atau tidak, saudara sekalian. Beberapa hal penting yang ditegaskan dalam Alkitab berkaitan dengan piutang adalah, misalnya dalam Keluaran 22 ayat 25, firman Tuhan berkata, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu,
maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga kepadanya. Beberapa ayat firman yang telah kita baca, beberapa larangan ketika orang miskin datang mengajukan perminjaman adalah dikatakan tidak boleh mengenakan bunga atas pinjaman itu. Tidak boleh menerima barang gadaian yang mempengaruhi hajat hidupnya. Tidak boleh berlaku sebagai debt collector yang tidak manusiawi. Dan tidak boleh memperbudak orang itu. Mengapa Tuhan membuat batasan-batasan seperti ini, saudara? Pertama, karena orang lemah mudah diperdaya. Mungkin karena galau, tidak bisa berpikir dengan jernih sepenuhnya, maka orang-orang yang sedang dalam kesusahan sangat rentan diperdaya dan mudah dieksploitasi oleh orang-orang tertentu. Karena kepepet, maka ia akan menyetujui syarat-syarat yang sebetulnya sangat berat yang diajukan kepadanya. Dan orang-orang yang sedang lemah seperti ini terlalu gampang memberikan janji, tapi biasanya sulit untuk menepati janji-janjinya. Dan ini berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Tuhan membuat batasan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau seorang penolong pada akhirnya menjadi seorang perongrong. Orang-orang miskin datang meminjam dengan harapan akan mendapatkan solusi atas beban hidupnya. Normalnya jika ia sanggup menanggung beban, dia tidak akan mengajukan pinjaman, bukan? Akan tetapi jika ia dibebankan dengan bunga tertentu, maka orang yang memberi pinjaman kepadanya pada akhirnya bisa jadi menjadi sumber masalah bagi orang miskin itu. Setelah mendapatkan pinjaman, maka ia akan memasuki kesusahan yang lain, yaitu bunga yang menjadi beban. Jadi ia belum tentu mendapatkan bantuan, belum tentu mendapatkan solusi jalan keluar atas inisiatifnya untuk mengajukan pinjaman. Tapi dia sudah memasuki babak baru dari kesulitan hidupnya. Apalagi jika orang yang memberikan pinjaman menagihnya dengan cara yang barbar, tidak manusiawi. Sudah bisa bayangkan, kalau seseorang datang pada saya dengan harapan saya bisa memberikan bantuan, dan saya berikan pinjaman, tapi alih-alih memberikan solusi, pada akhirnya saya menjadi beban bagi orang itu. Ini sangat menyakitkan. Bukan jadi penolong, malah jadi perongrong. Alasan ketiga, mengapa Tuhan memberikan batasan seperti itu adalah karena Tuhan tidak mengizinkan umatnya menjadi budak. Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Tuhan tidak mau umatnya menjadi budak. Itu sebabnya ia membebaskan Israel dari Mesir. Dan karena urusan hutang berpotensi menyebabkan seseorang menjadi budak, maka Tuhan ingatkan Israel bahwa mereka dahulu adalah budak yang sudah dibebaskan dan mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Karena itu janganlah memperbudak umatku yang lemah. Allah memberikan batasan karena alasan orang miskin sebetulnya menjadi urusan Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saudara simak baik-baik. Memiutangi Tuhan bagi barang siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dan dikatakan Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi hutang orang miskin pada akhirnya akan menjadi urusan yang maha tinggi. Itu sebabnya Tuhan membuat berbagai batasan. Nah sekarang pertanyaan juga penting adalah bagaimana jika yang meminjam itu bukan orang miskin? Apakah boleh saya mendapatkan bunga dari pinjaman yang saya berikan? Saudara sekalian, zaman dahulu gereja-gereja di Eropa melarang praktek riba. Dan pada akhir abad ke-13 terdapat kelompok-kelompok yang berusaha mendobrak, menghilangkan aturan-aturan gereja yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan kolot.
Sehingga mulai waktu itu berlakulah bunga di dalam berbisnis. Mereka menggunakan istilah interest untuk bunga yang didapatkan yang secara wajar, dan usuri yang artinya riba, bunga yang berlebih-lebihan. Apa betul Alkitab melarang seseorang mendapatkan bunga interest dari uang yang dimiliki? Sebetulnya Ulangan 28 ayat 22 tidak secara eksplisit berbicara tentang bunga. Tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran untuk menarik bunga. Tuhan berkata demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, di sini tidak disebutkan apakah harus menggunakan bunga tertentu atau tidak. Tidak ada pembahasan di sini. Demikian juga Keluaran 22 ayat 25, pelarangan pengenaan bunga itu adalah terhadap umat Tuhan yang berstatus sebagai orang miskin. Tidak disebutkan dengan orang-orang yang cukup berada. Kalau begitu, apakah kita boleh menerima bunga dari uang kita? Ini bergantung siapa yang meminjam, saudara. Apakah orang luar atau orang dalam? Beberapa saran untuk saudara yang bermaksud untuk mendapatkan penghasilan dari uang saudara. Silakan saudara membuka sebuah lembaga keuangan yang resmi, apakah itu bank ataupun lembaga keuangan yang lain. Artinya dalam hal ini orang Kristen dibenarkan membuka jenis usaha pinjam-meminjam untuk mendapatkan keuntungan sejauh mengikuti aturan main yang berlaku. Lantas bagaimana kalau seseorang tidak berniat untuk membuka usaha, tapi dia hanya meminjamkan uang dan mendapatkan penghasilan dari pinjaman itu? Memberikan pinjaman yang dibebankan dengan bunga tidak melanggar hukum di wilayah negara Indonesia. Perjanjian pinjam-meminjam berbunga adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan antar dua pihak, pemilik uang dan peminjam. Dan perjanjian model ini diperkenalkan oleh sistem hukum adat maupun hukum perdata di negeri ini. Pasal 1765 KUH Perdata berkata, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Lagi pula saudara, perjanjian seperti itu, perjanjian dua pihak itu tidaklah melanggar ketentuan hukum pidana. Dan hal yang tidak boleh saudara lakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak lain. Sebab praktek seperti ini adalah praktek perbankan dan ada aturan main yang berlaku di negeri ini berkaitan dengan praktek seperti ini. Bila saudara bermaksud meminjamkan uang lalu mendapatkan penghasilan dari pinjaman itu, sadari beberapa hal penting saudara-saudara. Itu berarti saudara sedang melakukan bisnis dengan uang saudara, dan itu sah, boleh saudara. Tapi ada beberapa praktek yang seharusnya perlu saudara hindari sebagai orang Kristen. Konon beberapa kreditur memotong bunga di awal ketika seseorang mengajukan pinjaman. Misalnya si Polan meminjam uang 1 juta, maka si Polan tidak akan mendapatkan uang 1 juta utuh. Kenapa? Karena si kreditur telah memotong sekian uang, sekian rupiah di awal. Dan ini tidak fair, sebab praktek bank secara konvensional tidak memperlakukan hal seperti ini. Jika saudara meminjam uang 100 juta di bank, maka saudara akan menerima uang utuh 100 juta. Catatan berikutnya adalah selayaknya tidak mengenakan bunga yang gila-gilaan ketika saudara memberikan pinjaman. Jika mengenakan bunga yang berlebih-lebihan, jangan sakit hati apabila masyarakat memberikan label kepada saudara sebagai lintah darat atau rentenir. Biasanya
lintah darat, dan rentenir itu dianggap penghisap darah, tidak disukai oleh masyarakat. Jangan pernah menjadi orang yang dibenci di tengah masyarakat, saudara sekalian. Karena sifatnya bisnis, tentu ada resikonya. Untuk itu perlu pertimbangkan baik-baik, matang-matang. Karena ini bersifat bisnis, maka seharusnya prinsip berbisnis harus diterapkan secara fair. Kalau untung, ya sama-sama untung. Dan kalau rugi, ya sedapat mungkin sama-sama rugilah. Dan biasanya orang-orang yang memberikan pinjaman tidak mau tahu. Orang yang berhutang, dia jatuh bangkrut, mau seperti apa, tidak mau tahu. Itu bukan urusan saya, itu adalah urusan kamu. Kamu mau hidup, mau mati, saya tidak mau tahu. Kamu harus bayar. Bahkan ada yang mengenakan bunga berbunga, sehingga hutangnya berlipat terus-terusan. Saudara, namanya bisnis, ada untung, ada rugi. Ya kalau fair, untung sama-sama untung, rugi, ya tanggung bersama-sama. Minimal penghapusan bunga dari pinjaman itu, saudara sekalian. Itu sifat Kristiani yang terhormat. Nah, berikut ini sesuatu yang lebih rumit, saudara. Bagaimana kalau orang yang datang meminjam itu adalah orang-orang di dekat saudara-saudara, dan dia bukan orang miskin. Kalau dia orang miskin, sudah tahu kita memberikan batasan. Nah, sekarang orang ini adalah orang yang bukan orang miskin, tapi dia mempunyai kebutuhan. Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Ini butuh kedewasaan dan kematangan rohani. Bagaimana cara dia menyikapi tentang relasi dan uang? Beberapa catatan penting untuk diperhatikan adalah kalau saudara merasa tidak serap ketika seorang mengajukan pinjaman. Solusi praktis yang bisa saudara lakukan adalah berilah sejumlah uang tertentu sebagai tanda simpati dalam bentuk pemberian kasih. Pasti dia mencukupi semua kebutuhannya, tapi paling tidak dengan pemberian kasih itu bebannya berkurang sedikit dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemberian kasih itu. Itu salah satu solusi yang bisa saudara tempuh, saudara sekalian. Jika saudara mempunyai kemampuan dan ada tersedia uang, berikanlah pinjaman. Sebagaimana kata Tuhan Yesus, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tapi kalau saudara tidak mempunyai, ya apa boleh buat, jangan paksakan diri saudara, yang justru pada akhirnya membuat saudara yang terpuruk. Kalau saya boleh berikan saran, sebaiknya terhadap orang-orang dalam yang mengajukan pinjaman, sebaiknya jangan pernah dikenakan bunga. Mengapa, saudara? Karena mengambil keuntungan dari orang yang mempunyai hubungan antar manusia yang berada pada level yang sangat tinggi, itu akan membawanya terjun bebas ke level yang paling rendah. Saya perlu waktu sedikit untuk menjelaskan ini, saudara. Hubungan antar manusia dapat dilihat dari dua tingkatan. Ya, ini versi saya, saudara ya. Ada yang namanya hubungan level tinggi, hubungan tingkat tinggi. Nah, hubungan manusia yang bersifat mendalam, yang melibatkan perasaan dan terdapat unsur keikhlasan di dalamnya. Hubungan seperti ini tidak mempunyai pamrih, tidak ada harapan untuk mendapatkan balasan satu sama lainnya. Hubungan tingkat tinggi ini memungkinkan pemuasan kebutuhan manusia yang hanya dapat dipenuhi oleh manusia yang lain. Jadi saya bisa mendapatkan itu hanya dapat dari orang lain. Misalnya tentang kasih, rasa hormat, rasa memiliki. Nah, yang termasuk di dalam hubungan tingkat tinggi ini ada beberapa. Satu, suami istri. Ini hubungan eksklusif, saudara. Di dalamnya ada kasih, ada hormat, ada rasa memiliki. Yang kedua adalah orang tua dan anak. Hubungan yang sangat-sangat spesial. Yang ketiga adalah persaudaraan dan keluarga terdekat. Yang keempat adalah persahabatan di antara kawan, sahabat karib, tetangga,
tetangga, anggota-anggota komunitas, klub, dan sebagainya. Kelima adalah relasi guru dan murid atau pendeta dan jemaat. Ini termasuk di dalam hubungan tingkat tinggi, saudara. Ada hormat, juga melibatkan hubungan emosional di dalamnya. Tingkat kedua adalah hubungan antar manusia yang rendah. Hubungan antar manusia yang bersifat aktif dan reaktif. Yaitu hubungan antar manusia yang mengharapkan adanya timbal balik. Kadang bersifat eksploitatif. Ini berkaitan dengan bisnis yang saling menguntungkan, untung rugi, dan sejauh bernilai guna di dalam relasi itu. Kategori hubungan tingkat rendah ini diantaranya adalah hubungan majikan dan karyawan, tuan dan budak, penjual dan pembeli, ataupun penyedia jasa dan klien. Jadi ini paling rendah, saudara. Tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada hubungan emosional, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, hubungan kekeluargaan dan persahabatan mempunyai kasta yang sangat tinggi di dalam ilmu relasi antar manusia. Dan jika hubungan ini dibawa ke dalam hubungan ekonomi, maka hubungan itu telah berada pada level yang paling rendah. Contoh kasus, saudara. Ketika saya berada di sekolah dasar, ada satu kawan yang sangat-sangat payah di dalam menangkap hampir semua mata pelajaran. Dan kebetulan tatkala SD, otak saya cukup encer. Tapi sayang encernya tidak berlanjut ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, pada waktu itu saya sering memberikan penjelasan kepada kawan tersebut. Nyaris setiap pagi dia akan datang kepada saya mencatat PR dari buku saya. Saya senang bisa membantu dia karena dia kawan saya. Rupanya kawan ini cukup berada, uangnya cukup banyak, sementara kami dari kalangan tidak mampu. Karena itu seringkali dia menraktir makan, memberikan hadiah kecil kepada saya. Saya anggap itu sebagai apresiasi atas hubungan kami sebagai teman. Tetapi hubungan itu saya rasa ada sesuatu yang bermasalah. Pertemanan kami ada masalah. Saya menduga karena ia sering menraktir, maka ia merasa berhak mengatur saya. Maka semua kemauannya harus saya penuhi. Pada akhirnya hubungan pertemanan itu berubah menjadi hubungan transaksional, hubungan ekonomis. Ia merasa berhak mendapatkan apa yang dia keluarkan. Saya merasa hubungan itu ada masalah dan saya tidak nyaman dengan hubungan itu. Sebab dari hubungan pertemanan sekarang telah tereduksi sedemikian rupa menjadi hubungan transaksional. Dia sebagai raja yang harus dilayani oleh saya, penyedia jasa. Ini hubungan yang paling rendah di dalam hubungan antar manusia. Saudara coba bayangkan, sebagai orang tua melahirkan anak-anak dengan susah payah, mendidiknya, merawatnya, menjaganya, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, berjuang habis-habisan demi anak-anak, mati-matian demi anak, agar satu saat anak-anak bisa menjadi orang. Dan puji Tuhan, anak-anak semuanya berhasil dan sukses jadi orang semuanya. Di usia senja, satu saat saudara masuk rumah sakit. Sakit yang sangat serius. Diopnam. Dan mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Anak-anak yang mengeluarkan biaya atas perawatan itu. Yang jadi masalah adalah anak-anak akhirnya merasa tidak happy, tidak bahagia. Kenapa? Karena masing-masing harus keluarkan uang begitu banyak. Membiayai papa ataupun mama yang adalah orang tuanya sendiri. Dia merasa tidak puas, rugi rasanya keluarkan uang untuk merawat orang tuanya yang sakit. Saudara sekalian, anak-anak ini berperilaku yang tidak pantas. Dia telah merubah hubungan emosional yang sangat-sangat tinggi levelnya. Orang tua dan anak telah berubah
ke level yang paling rendah, ke tingkat transaksional ekonomis. Ini perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji. High level relationship yang berharga tinggi itu, jika dihargai dengan uang, maka kita telah mereduksinya ataupun menurunkan derajatnya ke kasta yang paling bawah. Dahulu masyarakat kita terkenal dengan masyarakat yang suka menolong, gotong royong. Di kampung-kampung orang suka menolong dan tanpa pamrih. Tapi zaman sekarang, setiap kali menolong, kita harus mengeluarkan uang tertentu untuk memberikan imbalan. Terjadi pergeseran, saudara. Hubungan yang tadinya mulia menjadi hubungan yang sangat-sangat dangkal, sekedar urusan ekonomi. Nah, saudara, saat orang dekat, kawan-kawan, apalagi saudara kandung datang mengajukan permohonan pinjaman, saat kita mengajukan sejumlah syarat dalam bentuk bunga tertentu, maka sebetulnya kita telah mereduksi hubungan tingkat tinggi ke tingkat yang paling bawah. Hubungan yang paling tidak berkualitas. Cukup menggembirakan belakangan ini banyak sekali perusahaan besar mulai menyadari ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan mereka. Sebabnya mereka mempunyai program-program untuk mengentaskan persoalan sosial yang kita sebut dengan CSR. Kalau perusahaan saja mempunyai tanggung jawab seperti ini, masa sih kita orang Kristen tidak mempunyai sikap terhadap tanggung jawab sosial? Masa sih kita orang Kristen hanya berpikir dengan uang melulu, tidak memperhitungkan faktor-faktor yang lain? Mengapa sebaiknya tidak mengenakan bunga kepada orang-orang dalam yang mengajukan peminjaman? Alasan yang kedua adalah kita ini makhluk sosial, saudara. Kita saling membutuhkan. Betul kita semua butuh uang. Tetapi sebaiknya kita tidak menjadi makhluk ekonomi. Segala sesuatu mengikuti prinsip ekonomi. Bisnis ya bisnis. Tidak, saudara, tidak pantas mempunyai pemikiran yang seperti ini. Ingat baik-baik, totalitas dari kehidupan kita bukan melulu soal bisnis, uang, tapi juga hubungan dengan orang lain. Ada dimensi yang lain, yaitu dimensi sosial, hubungan kita dengan orang lain. Dan itu perlu dibangun, saudara sekalian. Mengapa sebaiknya tidak mengenakan bunga kepada saudara yang mengajukan pinjaman? Yang ketiga, ini bicara kepantasan, saudara sekalian. Nah, jika kita ada niat untuk membantu orang lain, rasanya tidak pas dan kurang pantaslah, tidak pantaslah kita malah berpikir bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang mau kita bantu, kan? Bukankah semua orang Kristen merindukan jadi berkat bagi orang lain? Saudara, pada waktu orang datang mengajukan pinjaman, jangan-jangan Tuhan sedang ingin memberkati orang itu melalui kita. Dan kalau Tuhan ingin memberkati orang itu, masa sih kita malah berusaha untuk mendapatkan berkat dari orang yang justru Tuhan ingin berkati? Kalau Tuhan ingin memberkati orang itu, mengapa pada waktu yang bersamaan kita malah mengambil keuntungan dalam kondisi itu? Kurang pantas, bukan? Sebelum kita meminjamkan uang kita, ada baiknya beberapa sikap positif perlu kita miliki. Kalau memang kita bersedia meminjamkan uang kita, sebaiknya dari awal kita telah merelakannya. Bersyukur kalau pinjaman itu dikembalikan utuh. Tapi bagaimana kalau suatu saat orang tidak sanggup ataupun dia meninggal sebelum membayar uang pinjamannya? Saudara tidak merasa kecewa, sakit hati karena memang dari awal sudah direlakan. Jika kembali, ya puji Tuhan. Ya tidak, ya sudah. Sebab uang bukanlah segala-galanya. Jangan pernah gara-gara uang akhirnya memutus tali persaudaraan, persahabatan satu sama lain. Sikap mental yang baik yang perlu dikembangkan adalah anggaplah
itulah momen di mana Tuhan ingin memakai kita, menolong seseorang. Ya, Tuhan memberkati kita pada orang lain, dan giliran kita juga memberkati orang lain. Sehingga kalau dia tidak bisa mengembalikan, ya tidak terlalu sakit hati, ya tidak merasa dirugikan. Toh semua dari Tuhan. Sikap yang baik yang perlu dikembangkan adalah bisa memberi bantuan, bisa memberikan pinjaman, adalah lebih berbahagia, lebih beruntung daripada meminjam. Saudara. Pasti lebih berbahagia ketika mampu memberi daripada tidak sanggup ketika seseorang membutuhkannya. Coba saudara bayangkan di saat seseorang sangat-sangat butuh uluran tangan kita, tapi saat yang bersamaan kita sama sekali tidak berdaya. Lebih kurang 20 tahun yang lampau, orang tua kami masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi pada waktu yang bersamaan, saya sendiri ada kesulitan yang tidak mungkin saya bicarakan kepada orang lain. Jadi pada waktu Papa membutuhkan dana untuk pengobatannya, saya sebagai anak sulung tidak berdaya. Ini sungguh menyedihkan, saudara. Sangat menyakitkan. Seharusnya Papa yang banyak berkorban. Ini waktu bagi saya juga berkorban bagi dia. Tapi saya tidak sanggup, tidak punya kemampuan. Dan juga merasa sangat sedih. Kenapa? Karena tidak mampu berbagian dengan saudara-saudara ketika mereka keluarkan biaya. Menyedihkan. Jadi saudara, memberikan pinjaman, piutang kepada orang lain bukan persoalan gampang, bukan persoalan sederhana. Kita memberikan batasan-batasan kepada orang-orang miskin yang datang mengajukan pinjaman. Tapi terhadap orang-orang di dekat kita, walaupun Alkitab tidak secara jelas menjelaskan tentang itu, kita mempunyai prinsip-prinsip yang harusnya kita kembangkan sehingga kita bisa memberikan pinjaman ketika kita telah diberkati. Semoga Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kepada Kau ya Bapa atas firman yang kami pelajari. Berkatilah kami semua agar kami tidak perlu meminjam kepada orang lain. Sebaliknya, kami boleh mengulurkan tangan kami ketika orang-orang membutuhkannya. Berikan hikmat bagi kami untuk menjadi bendahara yang baik dari setiap berkat yang Tuhan siapkan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa, kami mohon dalam Yesus Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.